Meski target merilis global bond dalam bentuk mata uang euro tinggal sebulan lagi, pemerintah mengaku masih mencari waktu yang tepat untuk melanjutkan rencana ini. Yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah penanganan masalah utang Yunani. Masa kritis Yunani diprediksi akan mempengaruhi minat investor dan pemerintah berharap penentuan waktu yang tepat mampu membuat penerbitan obligasi euro bisa menarik atau semenarik penerbitan perdananya tahun lalu. Dan saat itu pemerintah menerbitkan obligasi euro senilai 1 miliar euro atau setara 1,4 miliar dolar Amerika. Pemerintah menargetkan penerbitan obligasi falas dengan porsi 23% dari total penerbitan surat utang negara sebesar 451 triliun rupiah di semester pertama tahun ini. Porsi asing naik sebesar 20% dari tahun lalu. Ya, kapan timing yang tepat menerbitkan dua instrumen obligasi dalam bentuk falas? Dan langsung kami akan membahas hal ini. Kita akan berbincang dengan Direktur Indonesia Bond Pricing Agency, Wahyu Trenggono. Selamat pagi, Mas Wahyu. Selamat pagi. Oke, langsung Mas Wahyu, kalau kita lihat dari timingnya sendiri, kapan sebenarnya timing yang tepat untuk kedua bond yang falas ini? Sebenarnya kalau kita lihat timing dari tahun lalu pun sebenarnya sudah pas, ya. Dan semakin hari akan semakin urgent. Kenapa? Karena memang kita semakin mendekati peningkatan suku bunga The Fed. Nah, begitu kita menghadapi suku bunga The Fed nantinya, pemerintah akan lebih tinggi lagi dalam menerbitkan global bond baik dari sisi euro maupun dari sisi US maupun dari sisi mata uang yang lain seperti yen dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita lihat urgensinya semakin berat, semakin tinggi lagi. Kenapa? Karena kita lihat ada penurunan pemegang domestik, obligasi domestik pemerintah pusat itu menurun dari posisi 40% di Februari kemarin, sekarang ada di posisi 38%. Nah, untuk mengimbangi berkurangnya minat asing untuk membeli dalam negeri, domestik dalam denominasi rupiah, pemerintah harus mengimbangi dengan supply dari yang lain. Nah, kita lihat sebagian besar hutang pemerintah global bond Indonesia itu adalah dalam USD. Sementara kita lihat nilai rupiah Indonesia itu melemah terhadap USD yang paling dalam. Nah, untuk mengimbangi itu, pemerintah harus mengurangi posisi global bond USD, mengganti dengan mata uang lain yang lebih stabil, ya, seperti euro maupun Japanese yen. Nah, itu kita bisa lihat bahwa sekarang momentumnya tambah bagus lagi. Kenapa? Karena baru saja kita mendapatkan upgrade, ya, outlook dari S&P, which is dari tadinya stable menjadi positif. Nah, kita berharap dengan adanya momentum ini, itu minat asing terhadap Indonesia akan semakin meningkat karena melihat ada prospek menarik di depan bahwa negara-negara ini mengalami situasi yang degrading, ya, menurun ekonominya. Tapi Indonesia dengan kondisi yang bisa dikatakan stabil-stabil saja, bahkan mendapatkan anugerah untuk mendapatkan stable, which is kenaikan tahun depan. Nah, kondisi ini membuat asing itu sangat menarik untuk bisa masuk ke pasar Indonesia. Ya, cuma mereka tidak bisa membeli yang domestik, mereka punya pilihan mengambil yang global. Oke, kita kalau lihat dari selain momentum dari sisi misalnya lihat dari mengenai kondisi Jepang, kemudian juga Eropa, dan kemudian ditambah lagi dengan rating dari S&P sendiri. Apa yang harus dicermati khususnya kalau kita melihat kedua negara ini sendiri terhadap Indonesia? Tentunya yang kita lihat, ya, Eropa sekarang kondisinya sedang berubah-ubah terus, ya, tidak pernah ada satu yang firm dari mereka. Jadi itu harus diamati dari waktu ke waktu, tidak boleh kita miss untuk perkembangan yang terjadi. Tapi kalau misalnya kita lihat secara outlook-nya adalah mereka membaik, ya, karena ada situasi harga minyak yang turun, kemudian juga kondisi beberapa negara sudah lebih cepat pertumbuhannya, itu memberikan sinyal yang positif agar kita bisa memanfaatkan momentum tersebut. Cuma memang kalau misalnya kita lihat dari penerbitan Eurobond dalam hal ini timing memang menentukan. Semakin cepat kita bisa terbitkan, semakin baik, ya. Karena apa? Nanti situasinya berubah lagi, kita akan kehilangan momentum, gitu. Sebagaimana kalau kita lihat dari Eurobond itu kita bisa ambil beberapa negara, ya, seperti misalnya UK, itu mereka menerbitkan suku bunga bond 5 tahunnya atau bond 10 tahunnya itu antara 1,5 sampai 1,9, ya. Nah, kalau misalnya kita bisa memanfaatkan momentum itu, kita bisa mendapatkan suku bunga yang masih cukup rendah untuk menarik mereka. Sebelum mereka nanti mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang bagus, kemudian suku bunga mereka meningkat dan kita harus membayar lebih mahal lagi. Itu untuk euro. Bagaimana dengan Jepang? Jepang relatif lebih stabil dibanding euro, ya, karena mereka faktor yang diperhatikan lebih sedikit dibanding euro. Kalau euro terdiri dari banyak negara dan diperlukan koordinasi yang ketat, belum lagi masalah Yunani dan sebagainya masih belum solve. Kalau Jepang itu masih relatif lebih terkendali. Jadi pemerintahnya dengan pendekatan ekonominya itu membuat pertumbuhannya itu lebih steady dibandingkan dengan euro. Jadi Jepang mungkin kalau misalnya harus diperhatikan
euro harus dipercepat, lebih cepat lagi, karena kalau Jepang mungkin bisa lebih agak lama stabil kondisinya seperti itu. Oke, dengan alasan tersebut lalu bagaimana kita lihat prospeknya ke depan khususnya untuk kedua bond ini sendiri? Oke. Bagaimana dari sisi penerbitannya dulu? Prospeknya, Ya. prospeknya kalau misalnya kita lihat dari euro itu akan lebih menarik. Kenapa? Karena memang euro itu sedang sangat volatile dan orang masih menunggu orang untuk Next gitu ya. dana bisa keluar dari mereka. Karena apa? Ancaman deflasi masih mengganggu dan sebagainya sehingga begitu ada instrumen baru mereka akan ambil ya. Contohnya aja kalau misalnya kita lihat dari penerbitan suku global kita kemarin yang cukup sukses, itu menunjukkan bahwa minat terhadap instrumen baru itu sangat penting. Jadi kalau misalnya kita bisa menyodorkan kepada investor-investor itu instrumen yang menarik, kupon yang menarik. Nah, itu adalah hal yang mereka tunggu. Ada kisarannya berapa dibandingkan penerbitan yang sebelumnya? Kalau misalnya kita lihat ya dengan semakin dekatnya suku bunga The Fed, ini mungkin memang agak lebih tinggi dibanding yang sebelumnya ya. Itu lebih karena trennya saja bahwa orang mengantisipasi nanti akan ada kenaikan bunga, mereka tidak mau lagi pakai bunga yang cukup lama, yang sudah lama. Oke, kalau saya baca di sini beberapa analis memprediksi permintaan investor yang masuk dalam penawaran Eurobond ini sekitar 3 sampai 4 miliar USD, sementara untuk Samurai Bond sendiri 100 miliar yen hingga 150 miliar yen. Menurut Anda cukup realistis ini? Cukup realistis ya, karena kita lihat kemarin penerbitan yang suku global saja, kita menerbitkan 2 miliar dolar ya. Itu yang laku oversubscribe-nya itu 3,4 atau 3,8 kali kan. Nah, itu menunjukkan bahwa minat investor itu sangat tinggi ya. Mereka masih menunggu instrumen-instrumen baru yang mereka bisa menempatkan dana mereka. Jadi itu bukan satu hal yang impossible. Oke, dan angka itu masuk akal berarti ya. Oke, terlepas dari Sun Falas dengan rilis data inflasi dari BPS sebesar 0,5% kemarin, pengaruhnya terhadap pasar obligasi bagaimana tuh, Mas? Pasar obligasi sebenarnya sudah mengantisipasi ya. Jadi kondisi-kondisi yang kemarin kita lihat di market, itu market sudah mengejas dengan kenaikan Sun 10 tahun yang tadinya ada di level 7,4 dari bulan Januari sampai bulan sekitar awal Mei, itu sekarang sudah naik levelnya ada di level hampir 8 ya. Itu sudah menunjukkan bahwa price discount everything, bahwa pelaku pasar dalam melakukan transaksi sudah mengantisipasi akan ada kenaikan inflasi karena mereka sudah merespon banyak sekali berita-berita yang di luar sana ada kenaikan BBM, kenaikan harga pangan dan sebagainya, itu mereka sudah price in. Jadi itu bukan sesuatu yang baru lagi ya. Berarti apa yang mereka cermati sekarang ini? Situasi yang mereka cermati sekarang ini adalah nilai tukar rupiah ya. Nilai tukar rupiah itu bagaimana bisa stabil atau tidak. Kalau mereka melihat ada situasi yang tidak stabil, ini akan memicu investor asing untuk melepas Sun mereka. Ya, karena mereka tidak mau return atau keuntungan yang sudah di tangan itu terlepas, jadi mereka akan mengurangi kepemilikan Sun. Pada saat pasar mulai dibanjiri Sun yang dilepas oleh asing, itu bisa membuat yield kita agak tinggi ya, walaupun sifatnya akan sangat sementara. Tapi menurut Anda sendiri bagaimana kalau lihat outlook-nya dalam waktu dekat ini sendiri terhadap rupiah kita, terutama dalam efeknya terhadap pasar Sun sendiri? Jadi kalau rupiah kita ini sebenarnya tergantung dari situasi ekonomi ya. Begitu pemerintah ingin meningkatkan ekonomi kita, nah kita harus melihat bahwa sekarang ini kita masih ketergantungan pada importnya tinggi. Jadi begitu pemerintah mengenjot tingkat ekonomi menjadi tinggi, impor lebih tinggi lagi, rupiah masih cenderung melemah lagi. Belum lagi ada tekanan-tekanan dari luar ya, seperti misalnya kenaikan The Fed dan sebagainya, itu berpotensi akan melemahkan rupiah lebih lanjut. Nah ini yang berpotensi mengganggu pasar obligasi. Ya, jadi memang tugas Bank Indonesia dalam hal ini sebagai otoritas moneter yang menjaga kestabilan nilai tukar, itu memang harus sangat-sangat teliti ya, harus sangat luar biasa untuk menjaga ini. Gitu, effortnya harus besar. Oke, nah sekarang kalau kita lihat dari persaingan yield-nya sendiri, seperti apa Anda melihatnya? Yield antara obligasi korporasi sendiri? Oke, sebenarnya antara Sun dan korporasi sih tidak bersaing ya, karena apa? Punya market sendiri-sendiri. Pemerintah itu mengeluarkan obligasi risk free yang semua pasti meminati karena bebas risiko dan suku bunganya cukup tinggi gitu ya. Apalagi asing pun melihatnya kok suku bunga Indonesia tuh bisa 8% gitu ya. Nah, itu luar biasa buat mereka. Di negara mereka cuma 2% loh. Nah, tapi memang mereka menghadapi gitu ya. Currency risk. Jadi itu sangat menarik buat asing. Nah, tapi kalau di pasar Indonesia sendiri korporasi itu banyak ditunggu sebenarnya. Kenapa? Karena institusional kita, institutional investor seperti dana pensiun, asuransi, manajer investasi itu semuanya menunggu. Ya, banyak membutuhkan investor, membutuhkan instrumen-instrumen baru. Mereka banyak dana mereka ini masih idle loh, di perbankan, idle di instrumen yang bisa lebih efektif kalau misalnya obligasi korporasi diterbitkan. Cuma memang sekarang ini masih cukup tinggi nih suku bunga untuk korporasi menerbitkan. Jadi kalau misalnya mereka menerbitkan, pilihannya adalah apakah menerbitkan di Indonesia atau di luar.
kalau di Indonesia menerbitkan mungkin 9 sampai 10 sampai 11%, kalau di luar mereka bisa menerbitkan levelnya mungkin 6 sampai 7%. Ya, ada selisih 3%. Cuma memang kalau mereka menerbitkan di luar, kembali currency risk itu mereka terekspos. Tapi ini semester 2, apakah pasar obligasi, khususnya obligasi korporasi ini masih cukup semarak berarti untuk semester 2 tahun ini? Masih, ya. Oke. Jadi memang banyak sekali pihak yang sudah menunggu untuk menerbitkan. Karena apa? Tahun lalu mereka nggak bisa menerbitkan. Awal tahun mereka masih menunggu, masih berproses, sekarang mereka menerbitkan. Oke, terakhir nih Mas, mengenai lelang beberapa sukuk yang dijadwalkan hari ini sendiri. Bagaimana prospeknya menurut Anda? Oke, hari ini mungkin kita akan melihat masih ada masuk ya. Artinya sekarang nilai rupiah sedang rendah nih. Sedang melemahnya. Jadi kalau asing masuk, kemudian nanti ada penguatan sementara nilai rupiah, mereka sudah mendapatkan keuntungan. Jadi posisi itu menguntungkan untuk orang bidding terhadap lelang ini. Jadi mungkin ada oversubscribe dibanding lelang-lelang yang dilakukan di bulan April. Oke, baik Mas Wahyu, terima kasih banyak telah hadir bersama kami. Sama-sama. Terima kasih.